Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kanal Wisata Hijau yang meliput seputar pertanian, pemandangan alam, dan wisata di Indonesia. Semoga sobat tani hari ini baik, dimudahkan rizki, diberi kelancaran, kesehatan, dan diberi kesuksesan. Kembali bersama petani muda yang energik dan multitalenta. Siapa lagi kalau bukan Mr. Kotip? Selain berprofesi sebagai petani, bagi pecinta alam atau pendaki gunung, Kang Kotip juga salah satu driver ojek gunung basecamp pendakian via Adipuro. Jika kalian pernah mendaki ke puncak Gunung Sumbing via Adipuro, mungkin pernah diantar oleh beliau menuju pos pendakian Gunung Sumbing. Kang Kotip merupakan ojek yang tidak perlu diragukan lagi akan kelihayannya sebagai driver. Sudah banyak pendaki yang beliau antar jemput, baik pendaki dari lokal daerah maupun mancanegara. Kesempatan kali ini tim kanal Wisata Hijau berkunjung lagi di seputaran lereng Sumbing untuk meliput proses penyemprotan tanaman sayuran bawang putih, tanaman kobis, dan tanaman cabai keriting. Tepatnya di lahan pertanian Gumuk Walang Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Mari kita lihat proses penyemprotan tanaman sayuran bawang putih, kobis, dan tanaman cabai keriting di lahan pertanian tersebut. Penyemprotan pada tanaman sayuran seperti bawang putih, kobis, dan tanaman cabai keriting dapat dilakukan untuk melawan hama dan penyakit. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan penyemprotan. Pilih bahan yang tepat. Gunakan insektisida, fungisida, atau herbisida yang sesuai untuk mengendalikan hama, penyakit, atau gulma yang spesifik pada tanaman tersebut. Pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan dan dosis yang dianjurkan. Persiapkan larutan. Campurkan insektisida atau fungisida dengan air sesuai dosis yang dianjurkan pada label produk. Pastikan untuk menggunakan alat ukur yang tepat dan mengikuti instruksi dengan benar. Gunakan alat penyemprot yang sesuai. Gunakan alat semprot tangan, semprotan tekanan tinggi, semprotan otomatis, atau alat semprot lainnya yang sesuai dengan ukuran area dan jenis tanaman yang akan disemprot. Waktu penyemprotan. Lakukan penyemprotan pada pagi hari atau sore hari saat suhu lebih dingin. Hindari menyemprot tanaman saat cuaca panas atau terik, karena hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada daun. Teknik penyemprotan. Pastikan untuk menyemprot semua bagian tanaman dengan merata, termasuk permukaan atas dan bawah daun, batang, dan bagian daerah akar terkena penyakit atau hama. Hindari penyemprotan yang terlalu kuat, karena hal itu dapat merusak tanaman. Lakukan penyemprotan secara berkala. Untuk memastikan efektivitasnya, lakukan penyemprotan secara rutin sesuai dengan petunjuk dosis yang dianjurkan. Perhatikan juga perubahan keadaan tanaman dan tanda-tanda penyakit atau hama baru yang muncul. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan bahan kimia harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan petunjuk yang ada, serta mempertimbangkan metode organik atau alami yang lebih ramah lingkungan jika memungkinkan. Selalu perhatikan petunjuk dan aturan yang berlaku saat menggunakan pestisida atau bahan kimia lainnya. Tanaman sayuran kobis dan cabai keriting tumpang sari memiliki banyak manfaat dan keunggulan bagi peningkatan penghasilan dalam budidaya pertanian. Berikut adalah beberapa manfaat dan keunggulan yang bisa diperoleh. Produktivitas yang tinggi. Kedua tanaman ini memiliki potensi hasil yang tinggi. Dengan merencanakan pola tanam yang tepat, Anda dapat memanfaatkan lahan dengan lebih efisien, mengoptimalkan produksi, dan meningkatkan penghasilan. Permintaan pasar yang tinggi. Kobis dan cabai keriting merupakan sayuran populer yang memiliki permintaan yang stabil di pasar. Permintaan yang tinggi dapat memberikan peluang bisnis yang baik dan membantu meningkatkan penghasilan Anda. Periode panen yang berbeda. Keuntungan lain dari menanam tumpang sari kobis dan cabai keriting adalah periode panen yang berbeda. Dengan menyesuaikan waktu tanam, Anda dapat memperpanjang masa panen dan menjaga pasokan sayuran sepanjang tahun, yang dapat meningkatkan potensi penjualan dan pendapatan. Harga jual yang menguntungkan.
Kobis dan cabai keriting seringkali memiliki harga jual yang menguntungkan di pasaran. Jika Anda mampu memproduksi tanaman ini secara efisien dan berkualitas tinggi, Anda dapat mendapatkan margin keuntungan yang baik. Kemampuan tumpang sari. Tumpang sari adalah praktik menanam 2 atau lebih tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama. Dengan menanam kobis dan cabai keriting secara tumpang sari, Anda dapat memaksimalkan potensi lahan dan mendapatkan manfaat dari keragaman tanaman. Permintaan pasar lokal dan ekspor. Kobis dan cabai keriting memiliki permintaan lokal yang tinggi, tetapi juga berpotensi untuk diekspor ke pasar internasional. Ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan penghasilan Anda dengan menjual produk pertanian ke luar negeri. Biaya produksi yang terjangkau. Menanam kobis dan cabai keriting relatif murah dalam segi pemeliharaan, perlengkapan, dan perlunya input yang mahal. Ini dapat membantu meningkatkan pendapatan karena biaya produksi yang rendah. Dengan mempertimbangkan manfaat dan keunggulan ini, menanam kobis dan cabai keriting secara tumpang sari dapat menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan penghasilan dalam budidaya pertanian. Lanjaran bambu adalah metode penopang tanaman cabai keriting menggunakan rangkaian bambu. Fungsi dari lanjaran bambu pada tanaman cabai keriting adalah sebagai berikut. Penopang tanaman. Lanjaran bambu berfungsi sebagai penopang utama tanaman cabai keriting. Dengan menggunakan lanjaran bambu, tanaman cabai keriting dapat tumbuh secara vertikal atau melingkar di sekitar lanjaran, sehingga memaksimalkan penggunaan ruang dan meminimalkan kerusakan pada tanaman. Menjaga kestabilan tanaman. Tanaman cabai keriting cenderung tumbuh dengan batang yang lemah dan rapuh. Melalui penggunaan lanjaran bambu, tanaman dapat tetap tegak dan terjaga stabilitasnya. Hal ini penting untuk menghindari kerusakan pada tanaman akibat angin kencang atau beban buah yang berlebihan. Memudahkan perawatan dan pemanenan. Dengan menggunakan lanjaran bambu, penanam dapat dengan mudah mengakses tanaman cabai keriting untuk perawatan rutin seperti penyiraman, pemupukan, serta pemangkasan. Selain itu, saat melakukan pemanenan buah cabai, lanjaran bambu mempermudah akses untuk mencapai buah tanaman dengan lebih nyaman. Mencegah kerusakan pada tanaman. Dengan adanya lanjaran bambu, cabai keriting tidak akan terlentang atau terjatuh ke tanah. Hal ini membantu menghindari kontak langsung dengan tanah yang bisa memicu berbagai masalah seperti keracunan jamur atau serangan hama dan penyakit. Dengan demikian, lanjaran bambu dapat membantu menjaga kualitas dan kesehatan tanaman lebih baik. Dengan menggunakan lanjaran bambu, tanaman cabai keriting dapat tumbuh lebih stabil, mengoptimalkan ruang yang tersedia, dan memudahkan perawatan serta pemanenan. Petani sekitar menyebutkan bawang putih yang ditanam ini merupakan bawang putih jenis lengkong. Dengan ciri-ciri daun agak lebar, batang agak gemuk dan warna batang kecoklatan. Tanaman bawang putih di desa ini pernah mengalami kejayaan pada masanya. Umur bawang putih dari tanam sampai panen kurang lebih 4 weton. Keunggulan dari tanaman ini walaupun berukuran kecil namun khasiat untuk bumbu dapur sangatlah sedap. Apalagi menemukan bawang lanang, petani sangat senang dikarenakan harga jual yang tinggi dan bermanfaat untuk kesehatan. Barangkali warganet ada yang berminat untuk membeli bawang putih seperti ini, kita rekomendasikan untuk membeli di desa ini. Dilansir dari www.halodoc.com. Khasiat bawang putih tunggal salah satunya yang banyak dipercaya oleh masyarakat adalah membantu meningkatkan stamina tubuh. Guna membuktikannya, sebuah studi pun dilakukan dan dibuktikan bahwa terdapat pengaruh dari pemberian ekstrak bawang putih tunggal sebagai zat imunostimulan. Selanjutnya, dilakukan pengujian kapasitas dan aktivitas berat limfa dan fagositosis makrofag pada seekor mencit yang telah diinduksi dengan bakteri E. coli. Studi yang dimuat dalam Journal of Pharmaciana tersebut, membuat masyarakat semakin yakin untuk mengonsumsi bawang putih tunggal sebagai penambah stamina tubuh secara alami. Meski begitu, tetap dibutuhkan studi lain yang menguji efektivitas bawang putih tunggal langsung pada manusia. Di tengah ladang hijau nan subur, ku berhenti sejenak merenung keajaiban alam semesta. Nikmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, terpancar dari keindahan sayuran yang subur. Ditumbuhi oleh dedikasi petani yang penuh cinta, hasil pertanian melimpah ruah, menggugah hati.
Leluhur mereka yang mengabdi dengan niat tulus, meninggalkan jejak menyebar hingga ke kini. Daun-daun hijau menari dengan angin, sayur menghiasi tanah dengan keindahan tersendiri. Manusia dipertemukan dengan kebaikan alam, memberi makan dan kehidupan yang berlimpah. Di belahan pertanian sayuran, ku merasakan kenikmatan, bukan hanya dalam bentuk rasa yang terpancar, tapi juga dalam setiap gigitan yang ku nikmati, cita rasa penuh cinta, penuh kasih. Harga diri petani, ku junjung tinggi. Menghubungkan kita dengan bumi yang memberi, demi kelestarian hidup manusia selamanya. Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah ini. Sayuran yang subur, karuniamu yang tak ternilai. Mari kita jaga dan lestarikan keindahannya, di belahan pertanian, nikmati hidup dengan syukur dan bahagia. Terima kasih kepada Kang Kotip, yang telah memberi kesempatan kepada kami tim kanal Wisata Hijau untuk meliput proses perawatan seputar pertanian. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Kotip. Bahwasannya di era milenial dan era digital seperti ini, Kang Kotip masih eksis melanjutkan profesi sebagai petani. Tim kanal Wisata Hijau undur diri. Lain kesempatan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon dukungannya agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa bersyukur. Salam petani muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.